Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara rinci. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara rinci. Dibentuknya ASEAN sebagai salah satu organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, negara-negara anggota ASEAN sering melakukan kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Apa tujuan dari kerjasama di bidang ekonomi ini? Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Maksudnya adalah tujuan dari dibentuknya kerjasama ekonomi ini, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan apapun yang dialami oleh setiap negara dengan cara memberikan peluang ekonomi bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara agar ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN saling terhubung satu dengan yang lainnya. Itu tujuan dari kerjasama ekonomi ASEAN. Persoalan di bidang ekonomi sampai saat ini masih menjadi fokus utama seluruh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bidang ekonomi terbilang masalah yang sangat kompleks. Nah, untuk mengatasinya, para anggota ASEAN pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Beberapa kerjasama ekonomi ASEAN diantaranya adalah 1. Kerjasama di sektor industri ASEAN atau ASEAN Industrial Cooperation yang disingkat dengan AECO. Berikut adalah contoh kerjasama dalam sektor industri di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, didirikannya pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, pabrik industri tembaga di Filipina. Yang ketiga, pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang keempat, produsen vaksin di Singapura. Dan yang terakhir adalah produsen abu soda di Thailand. Itulah beberapa contoh kerjasama di sektor industri pada kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau AFTA. AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal dengan mendapat fasilitas khusus. Secara tidak langsung, AFTA pun ikut membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal di masing-masing negara, sehingga produk-produk lokal tersebut dapat dikenal di pasar ASEAN. Yang ketiga, kerjasama subsektor pertanian. Seperti telah sama-sama kita ketahui, Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi di ASEAN. Tetapi beberapa negara lain seperti Indonesia dan Malaysia juga berperan sebagai penyedia cadangan makanan darurat. Nah,
Kerjasama pada subsektor pertanian ini dimaksudkan bahwa negara-negara tersebut adalah negara yang menjadi pemasok ketersediaan pangan bagi negara-negara anggota di kawasan ASEAN. Untuk apa? Untuk mengatasi krisis yang terjadi di negara tersebut, baik itu diakibatkan oleh bencana atau karena krisis pangan. Yang keempat, kerjasama di sektor pariwisata. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah paling luas dengan objek wisata yang indah dan banyak ragamnya, tentu pariwisata menjadi salah satu fokus utama bagi Indonesia ataupun bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Mengapa? Karena pada sektor ini banyak sekali menyerap tenaga kerja. Juga sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi terbesar, baik di Indonesia maupun beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya. Kerjasama pada sektor ini bisa menunjukkan budaya dari masing-masing negara. Mengingat budaya merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi turis, baik domestik ataupun asing. Nah, itulah beberapa contoh kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama lain seperti MEA atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa MEA itu? MEA adalah sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Fokus MEA ada pada bidang ekonomi. Tujuan dibukanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah untuk meminimalkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masing-masing negara. Sehingga diharapkan dengan dibentuknya kerjasama ini, maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi. Apa yang biasa menjadi kesulitan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Kesulitannya seperti pada saat melakukan kegiatan ekspor dan impor, seperti adanya peraturan bea cukai yang berbeda pada masing-masing negara. Adapun tujuan dari dibentuknya MEA adalah yang pertama, meningkatkan daya saing kawasan. Maksudnya, ketika sistem perdagangan bebas ini sudah diberlakukan, maka masing-masing negara yang berada di kawasan Asia Tenggara harus mampu meningkatkan produktivitasnya, sehingga produk negerinya atau produk yang dihasilkannya dapat bersaing di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, diharapkan dengan dibukanya sistem perdagangan bebas ini, maka akan menumbuhkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ketika produk negara tersebut dapat dikenal di pasaran luas dan diminati oleh masyarakat di kawasan Asia Tenggara, maka ini akan berdampak pada
angka kemiskinan. Artinya, ketika produk lokal dapat bersaing, maka diharapkan kemiskinan di satu negara dapat ditekan laju pertumbuhannya. Yang terakhir, diharapkan dengan dibentuknya kerjasama ini, maka standar hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara dapat lebih meningkat. Itulah 4 tujuan dari dibentuknya kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Berikutnya adalah 4 landasan dibentuknya MEA. Yang pertama, menjadikan ASEAN pasar tunggal dan produksi. Maksudnya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebagai pasar dengan berbasis produksi. Landasan yang kedua, yaitu kawasan ekonomi yang kompetitif. Artinya bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Nah, di sana akan terjadi persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan yang seimbang. Maksudnya bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan ekonomi yang merata dengan menjadikan UMKM sebagai prioritas utamanya. Yang terakhir, integrasi ekonomi global. Artinya, akan terjadi integrasi secara penuh terhadap perekonomian global. Nah, itulah 4 landasan dari dibentuknya kerjasama MEA. Selanjutnya adalah peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Kalau tadi teman-teman sudah mengetahui bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sekarang kita akan mengetahui apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Yang pertama, Indonesia sangat mendukung dibentuknya kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, karena salah satunya dapat meningkatkan ekspor, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Indonesia. Yang kedua, Indonesia berperan serta menjadi lumbung padi di ASEAN dalam rangka ikut membantu ketersediaan pangan bagi negara-negara di kawasan ASEAN yang memiliki keterbatasan atau terdampak bencana. Yang ketiga, Indonesia pun turut serta dalam kerjasama industri. Salah satunya adalah dengan adanya pabrik pupuk yang terletak di Nangro, Aceh, Darussalam. Yang keempat, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang terakhir adalah peran serta Indonesia dalam AFTA. Nah, itulah beberapa peran Indonesia di bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini dengan muatan
peran dan posisi Indonesia di bidang kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bunda berharap kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Jika teman-teman masih kesulitan dalam memahaminya, silakan teman-teman baca kembali bukunya pada halaman 7 dan halaman 28. Baik teman-teman, sebelum Bunda akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat. Bunda berikan tugas dalam bentuk LKS. Silakan teman-teman kerjakan dengan baik. Pahami pertanyaannya, baca kembali bukunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.